Jadi masih ada tuh, termasuk Esko tadi orang-orang lama semua, masih ada kemungkinan pertarungan dari dalam antara yang pengen perubahan sama pengen yang tidak perubahan. Mungkin nggak Pak Erick Thohir mengundang investor Arab atau apa untuk membeli klub di Indonesia? 100 hari kerja pertama, kalau gagal, mundur. Headpiece, rumahnya fans sepak bola. Servisar jam 12 siang, sekarang kita akan ngebahas sesuai dengan jersey udah pakai Reza tentang sepak bola Indonesia. Lah Anja, ini Oke, kita mau ngebahas Indonesia. kita kan apa tahu nih? kemarin sudah selesai kongres luar biasanya PSSI ya, dan menghasilkan pengurus PSSI yang baru nih untuk ke depan. Ya. Dan terpilih kita tahu Pak Erick Thohir. Dan ini luar biasa ya, karena baru kali ini di satu federasi olahraga ada 2 menteri sebagai pengurus. Betul. Ya. Betul. Biasanya kan masing-masing satu ya. Satu. Ini ada Menpora dan ada Menteri BUMN. Betul. Gitu ya. Betul. Dan di pemilihannya sendiri lu lihat kemarin awalnya sebenarnya itu katanya hasil voting yang diulang ya, yang menang pertama awalnya Erick Thohir sebagai ketum dan wakilnya itu yang kepilih adalah Yunus Nusi sama siapa? Menpora ya? Zainuddin Ali. Hah? Ya, Yunus Nusi sama Zainuddin Amali. Ya, tapi kemudian diindikasi ada kecurangan. Gua Manipulasi. apa sih? Manipulasi apa sih sebetulnya? Kertas suara. Kertas suara ya. Kertas suara Seperti biasa yang lah. nyoblos Alexander Seperti biasa. Zerbi. Roberto De Zerbi, Pak. Iya, ada yang Kok Alexander sih? Nah, iya. Brighton. Nah, akhirnya diulang tetap yang poinnya tertinggi adalah Yunus Nusi dan Yunus Nusi dan Ratu Tisa. Iya. Ya, Zainuddin Amalinya kalah. Iya. Tapi kemudian Yunus Nusi mengundurkan diri karena dia merasa katanya nggak layak dibandingkan Menpora. Gua nggak tahu juga benar atau enggak gitu ya. Nah, Akhirnya sekarang nih Erick Thohir bersama 2 waketumnya Zainuddin Amali, Menpora dan Ratu Tisa nih ya, mengemban tugas baru. Dan gue lihat juga di daftar Exco, Executive Committee-nya PSSI, lama. ya masih ada orang lama juga sebetulnya. Mayoritas orang lama. Iya kan, masih ada orang lama. Tapi Haruna itu udah ini. Sumitro, Harun Sumitro udah cabut. Alhamdulillah. Pak, terima kasih udah nggak nyalonin jadi sekolah. Sebagai Bapak jadi RT aja. sebagai orang yang senang nonton timnas ya, dan kita berharap Indonesia juara gitu Dia ya. nggak pernah nonton Timnas ya. Kok nggak suka Indonesia, anjir? Sebenarnya Timnas dan liganya. Ya udah, nggak usah, dia nggak ngerti berarti. Nggak, Gua paham. lu happy gak tuh? Jadi gini, Erick Thohir tiba-tiba mau nyalonin, iya kan? Ya. Ini di luar kebiasaan, karena Erick Thohir ini ada tokoh yang sangat populer di masyarakat muda Indonesia, penggemar bola tentunya karena dia sukses Dan membawa- basket. Apa sih, bukan Dan Olimpiade banyak kemarin lagi. juga ada Asian Asian Games, Asian Games. Asia bersama Wisnutama dan lain-lain. Dan dia adalah sosok energik, pernah mempresideni Inter Milan, United. dan nggak gagal loh itu secara finansial. Satria Muda juga masalah. Yes. Berhasil diselamatkan dengan Mahaka Grupnya Inter terlepas dari krisis Keuangan. keuangan kayak gitu kan. Terus dia gandeng lah Kaisang sebagai pemilik Persis Solo, terus ada Gibran di sana juga, terus ada siapa? Raffi Ahmad pemilik Rans, Atta Halilintar. dan itu voter. Nah biasanya ini yang menghalangi orang luar yang ngerti bola pengen jadi ketum PSSI, karena voter itu hanya pemilik klub, bro. Iya. Dan pemilik klub tuh ya itu ya kroni-kroni yang suka pengaturan skor itu. Nah muncullah optimisme sehingga coach Justin pun atau box to box juga malahan mungkin lebih cenderung ke Erick Thohir. Nah kalau gua Bukan Lanyala. enggak Lanyala. Nah maka kalau dari gua kemarin posting di postingannya Twitter ada banner ada banner siapa? Erick Thohir atau Tisa sama Zainuddin Ali. Dan komentar netizen yang paling banyak nggak mempermasalahkan Erick Thohir sama Ratu Tisa. Oke. Cuma ini sebelah kanan nih ngapain? Iya. Si Menpora. Kayak gitu kan Zainuddin Ali mau ngapain, bisa apa segala macam. Jadi masih ada tuh, termasuk Esko tadi orang-orang lama semua, masih ada kemungkinan pertarungan dari dalam antara yang pengen perubahan sama pengen yang tidak perubahan. Nah, kita akan lihat nih seberapa kuat Erick Thohir dan Ratu Tisa untuk bisa memperbaiki pembinaan olahraga di Indonesia. Betul. Karena bukan prestasi sebenarnya. Kalau prestasi itu harusnya di pemain.
Tapi kalau infrastruktur Operation, dini, mekanisme. kurikulum bola Iya. yang pernah kita bahas dulu dari Bung dan Nurwindo. Kalau gua masih pesimis, tergantung nanti dari apa? Dari Pesimis apa? masih. Pesimis Oke. dari netizen. Tapi hari ini gue lihat Karena ini pejabat semua, bro. Cuma lebih Iya, ganteng aja. Erick Thohir sudah berkunjung ke rumah wasit Liga 2. Tadi lihat gak? Supaya apa? Supaya apa? Ini apa namanya fact finding. Fact finding. Iya kan? Karena wasit Oke. Liga 2-nya ini Itu juga kebiasaan sidak kali ya. sebagai apa penjual apa tuh tadi pedagang keliling wasit Liga 2 kita. Oh iya. Gitu. Jadi kan ini semuanya harus disejahterakan dulu ya, Bro ya. Ya, Nah, ini menarik. Termasuk wasit, kemudian infrastruktur Gue dibangun. ngebahas dikit nggak apa-apa ya. Ya. Kita kan tahu Jepang itu sekarang di Piala Dunia kemarin membuat kejutan. Ya. Lalu di 2022 membuat kejutan. Kita pasti akan mikir ini adalah underdog yang memang lagi wangi aja. Ya. Ternyata setelah dibuka dari visi dari sepak bola Jepang itulah 2030 tuh dia udah masuk ke Semifinal. semifinal Piala Dunia. Ya. Ya kayak gitu kan. Jadi memang ada Perencanaan yang bagus. perencanaan mengarah sana. Dan gue lihat apa rencananya, yaitu memperbesar jumlah keluarga, family yang bergantung nafkahnya dengan industri sepak bola. Ada pelatih, fisioterapi, ada scout, itu dibuka gede-gedean. Oh. Ya, Di Jepang sana ya. Di Jepang sana. Jadi bukan hanya bikin infrastruktur, cuma siapa nih yang mau jaga infrastruktur? Tukang kebun yang bergantungkan gajinya dari liga. Nah, di Indonesia sering banget liga itu dihentikan seketika karena ada kerusuhan, sering nggak dapat izin dari Polri dan lain-lain. Artinya keluarga-keluarga itu ketika udah nggak dapat income dari sepak bola, dia pergi, Pak. Nah, itu yang dijaga sama Jepang. Nah, gue pengen Pak Erick Thohir, Ratu Tisa, sama Pak Zinabli untuk ya nggak ada salahnya dong belajar sama Jepang, bro. Iya, iya. Karena ada hadisnya. Tapi itu. gaji wasit kita Belajarlah sampai Loh, gaji ke wasit Jepang. kita Roma. gaji wasit kita itu salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara loh. Jepang anjir. Iya, Iya, betul. Betul. Iya. Emang wasit-wasit Satu Asia game. Tenggara siapa? Satu kali memimpin. Berapa? Satu kali Dibandingkan Vietnam, Dibandingkan Filipina Vietnam, dan segala Thailand. macam. Padahal liganya lebih maju ya. Iya. Iya. Berarti artinya Indonesia lebih punya budget yang gede. Iya kan artinya udah mulai sejak zamannya Pak Iwan Bule itu gaji 10 juta per match. Wih, Itu kan lo oke Iya. tuh. Ini harus diapresiasi walaupun Iwan Bule dengan segala kontroversinya, Pak Iwan Bule menaikkan kesejahteraan wasit Liga 2, gua acung jempol. Tapi kalau gue berharapnya gini dulu, sebelum ngomongin ke prestasi ya, kita kan banyak tahu stadion-stadion kita nggak memenuhi standar FIFA. Ya Di kan? luar Jawa ini, bro ya. Ya di sini juga mana sih Bu? Sedikit lah. Ada pondok benda sini. Iya memenuhi standar FIFA. Rumputnya 50 cm itu. Gua kemarin ke JIS, apa itu JIS? Nggak layak untuk pertandingan. Astagfirullah. Pak Itu. Anies, mohon maaf teman saya ya. JIS bukan. Keren. Hah? Di luar stadion Oh, ya. di luar stadion. Di luarnya Pak Anies. Ya, itu kalau penonton bola itu udah kacau itu. Jadi maksud gua gini, Enggak, lu terangin sama gua, sama netizen, seberapa penting sih stadion itu dibuat selayak mungkin, karena gua fans layar kaca aja. Kan gua tahu dia paling sering ke stadion di antara kita berdua. Iya. Jadi Kayak gitu. enggak gini, Pak Erick ini kan jago banget membenahi manajemen ya. Jadi gue sangat yakin bahwa infrastruktur kita pertama nih dibenahin semua lah. Ya mulai dari stadion, fasilitas latihan. Lu timnas kan nggak punya tempat latihan sendiri kan? Duit dari mana? Hah? Duit dari mana? Nah ini keahliannya Pak Erick kan ini, keahliannya kan. Oh iya. Iya. Menyelamatkan krisis keuangan di Inter Milan. Pak Erick Thohir itu business wise, business mindednya sudah nggak dilakukan lagi Pak menurut gua. Profesionalisme industri. Yes, dan juga kalau gue lihat pas di BUMN ya, itu kan dikeluarin tuh, dibuang-buang yang memang orang yang dibersihin lah, Iya. ya kan, dan itu gue nggak meragukan lagi. Berarti akan ada penangkapan nih ya. Bisa jadi. Iya. Nah, yang gue Coach masih tanya ditangkap Pak, nggak mungkin. Enggak, kok jadi itu lagi. Yang gue masih tanya adalah operasionalnya seperti apa? Gue masih belum kebayang. Kalau bisnisnya jalan lah pasti Pak. Nah, operasional kayak misalnya di stadion, seperti yang di Kanjuruhan, nanti digantinya akan seperti apa? Oh, berarti memang End to end-nya lah. Akan Ya. seperti apa operationnya? Pak Erick harus bikin kabinet yang sangat-sangat kerja ya. Ya. Kerja ya, bukan hanya atur. Ya Betul. beda loh. Pak Erick kan udah bilang siap-siap tidak tidur. Iya. Yang saya pilih, ya Ya. kan.
Gitu. Jadi artinya menurut gua yang pertama stadion semua ekosistemnya lah dibenahin ya. Kemudian pasti ada program yang udah bagus yang kita lanjutin, yang harus kita lanjutin ya. Ya busway atau apa itu. Dan Pak Erik kan jaringan ke luarnya bagus nih. Investor. Enggak, ke luar negerinya bagus kan. Artinya pemain-pemain kita mungkin punya kesempatan nanti training di mana. Di United atau di mana? Ya. Mungkin nggak Pak Erick Thohir mengundang investor Arab atau apa untuk membeli klub di Indonesia, bro? Ya mungkin aja. Kenapa Kayak enggak? yang dilakukan Qatar, Iya. yang dilakukan Arab Saudi. Cuma gini, Tapi kalau masalahnya, ya apa yang end dari point-nya jualnya apa? apa? Dari Kan jualnya gitu. apa? Makanya kan harus dibangun dulu, bro. kita Iya. ini 250 juta dengan penggemar sepak bola itu 60%. Betul, tapi itu Iya. belum diolah sekarang, bro. Belum diolah. Nah, Itu bahan mentahnya Iya. dan itu akan diolah. Itu dong. Gitu, dan itu akan diolah. Permintaan jersey Iya. dan lain-lain. Jersey itu mahalin aja, tapi kalau tiket kurangin. Iya. Nah, Setuju nggak? Supaya gue bisa nonton. Iya. Nah, yang paling dekat adalah kita kan akan menghadapi Piala Dunia U20 ya. Iya. Jadi menurut gua Pak Erik sebelum ngotak-ngatik timnasnya, mungkin benahin dalamnya dulu. Tapi gua agak ragu ya, sekali lagi gua agak ragu di dalam nih Exco, apalagi yang lama masih ada ya. Karena udah diingetin oleh berbagai macam ketum tuh. Ada dua kubu. Pak Erik udah diingetin oleh berbagai macam ketum, hati-hati. Tapi Ya. sosok Ratu Ada Tisa macan. sendiri- Bahasanya begitu. Iya. Ada macan. Iya kan? Itu yang kita nggak tahu. Nah, kita kan nggak tahu. Tapi dalamnya. oke, Erick Thohir Itu macan Taman Safari Zainuddin Ali bukan gue pesimis ya. Tapi kalau Ratu Tisa gimana? Kan lu kenal secara pribadi nih. Ratu Tisa tuh Sama bukannya Ratu ini, Tisa, Pak, wah ya? ketemu. Mantan gubernurnya Tangsel. Ratu Atut. Oh, Ya, Ratu Tisa dong. Ratu Tisa gimana? Siapa tahu kan Ratu Tisa berkenan datang ke Ya sini. Ratu kan? Tisa udah pasti passionnya bagus, orang muda, ya kan, dan punya visi lah buat memajukan sepak bola kita. jaringan internasional. Jaringan internasional. Dia kan juga setelah dari PSSI kan jadi wakil ketua umum AFF, Oh, hebat ya sekarang. Federasi Iya, Asia Ratu Tenggara. Tisa. Ya Siti kan? Sabiani itu kan Iya. artis itu. Undang Ratu Tisa. Boleh, nanti Ratu Tisa mampir ya ke Iya. kita ya. Bener ya. Ah. Kita tagih ya janjinya Reza ya. Ratu Tisa, gua kalau sama Pak Erik ya biarkanlah bekerja. Pak Zainuddin Ali juga biarkan bekerja ya kan. Tapi ini memang ada upaya intervensinya pemerintah ke PSSI ya, Bro. Karena kan sebenarnya Quote and quote ya. PSSI ini kan bikin negara dalam negara biasanya. Iya. Ya kan nggak mau nggak mau diatur sama pemerintah kayak gitu. Nah, dengan masuknya unsur pemerintah ke sini, gue berharap itu walaupun menteri sebenarnya aturannya nggak boleh merangkap jabatan. Ya tapi yang gua amazed banget tuh sampai segininya bola kita ada 2 menteri di dalam. Gila, iya. Berarti kan parah banget sedemikian gitu kan. pentingnya. Ya. Padahal yang ditepok sama Jokowi itu kan Zainuddin Amali, Iya. bukan Erick Thohir, bro. Ditepok itu disuruh. Iya. Ya udahlah gitu. Bukan sepak bolanya, inget Iya, nggak? iya. Dulu kita bahas sepak bolanya ya, Pak. Ya, kayak gitu kan. Tapi ya Kok jadi Erick lagi? Erick Thohir lagi? iya kan, yang maksud gua gini, Zainuddin Ali itu bisa nggak dia mengklaim bahwa tidak ada prestasi selama Menpora untuk sepak bola ya? Ada nggak? Pasti kita kan nyerangnya Iwan Bule, Iya. karena dia ketua PSSI. Padahal Menpora, gue juga bingung nih hubungan Menpora sama PSSI sama KONI seperti apa. Mungkin mudah-mudahan Erick Thohir bisa bangunin lebih bagus, bro. Ya, at least kita punya master plan lah untuk 10-20 tahun ke depan kan. Iya. Maksud gua nggak hanya dari sisi timnasnya, tapi kayak di Jepang tadi, apa yang mau dibentuk kan? Ya lu mau nggak masuk jadi pengurus PSSI? Ya, Sebagai utusan dari Setpis, Kementerian Sepak Bola Indonesia. Kementerian Sepak Bola Boleh, Indonesia. boleh. Kayak gitu. Tapi beneran loh, bro. Iya, Ya, iya. ini netizen saksi ya. Oke. Kita tutup aja. Tutup aja ya. Ya. Pokoknya selamat bekerja Pak Erick Thohir. Erick Thohir dan jajarannya, Pak Zainuddin Amli. Semangat, Pak. Ratu Tisa, semangat. 100 hari kerja pertama, kalau gagal mundur. Iya. Ya kan? Iya. Mundur maksudnya ya istirahat, tidur dulu di rumah. Iya, betul. Jangan maju terus. Iya. Ya, nanti bangun baru kerja Kerja lagi. lagi. Ya. Selamat Pak ya. Kami akan memantau kamu. Iya. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setpizzer. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya, bro ya.